Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group number 11 and my name is Muhammad Sidinura and my friends Himatun Naila. And now we are going to discuss about guidelines for small socio-pragmatics projects. Socio-pragmatik adalah sebuah studi yang luas dari penelitian yang mencakup topik yang sangat luas. Bab ini membahas tab pragmatik kecil spesifik untuk studi tentang akuisisi bahasa kedua di dalam yang diinstruksikan pembelajaran dan ruang di luar di lingkungan naturalistik, seperti belajar bagaimana memasak makanan Meksiko di kelas pribadi di mana menggunakan bahasa Spanyol untuk berkomunikasi. Mengulas masalah dan prosedur penting yang terlibat dalam proses pembentukan sebuah studi dan membawanya ke tahap finansial untuk memproduksi presentasi akademik serta laporan tertulis tentang penelitian. The next slide, setting up study. One the most difficult and important step in setting up study in social pragmatics is finding a topic that is both interesting, even exciting, and accessible. Berikut adalah gagasan singkat dari SCAL 2007, Cameroon 2001 yang akan membantu kita untuk mengembangkan ide dalam melakukan studi penelitian. Yang pertama adalah replicate study that has been already collecting different data, atau melakukan penelitian replikat dan mengumpulkan data yang berbeda. Yang kedua adalah mengcompare atau mengkombinasikan dari kedua penelitian yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah task in classroom with a group discussing the same topic outside of classroom, atau meminta tugas di dalam sebuah kelas dengan sebuah grup diskusi dengan topik yang sama di luar kelas. Compare and contrast talk in the target language in an all-male group and all-female group and then mixed-sex group. Selanjutnya adalah mengkomparasikan antara percakapan bahasa antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki dan campuran antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, challenge a previous claim and demonstrate with that the reasons for. Memberikan tantangan ataupun challenge, mendiskusikan apa yang sudah diteliti, kemudian mendemonstrasikan antara kedua kubu untuk memberikan tanggapan yang meyakinkan sesuai dengan data yang dimiliki. And then research design. Desain penelitian membutuhkan banyak tugas dan keputusan. Bahkan di samping adalah memetakan bagian-bagian suatu penelitian secara sistematis, yaitu urutan di mana terjadinya brainstorming dan pengambilan keputusan tentang proyek ini. Namun perhatikan bahwa bagian ini hanyalah alat untuk mempromosikan pemikiran yang tertera. Mirip dengan diagram-diagram untuk programmer komputer, karena banyak aspek dari perancangan untuk sebuah proyek mencakup interaksi antara bagian. And next, setting ataupun pengaturan. Langkah lain dalam mengembangkan suatu penelitian adalah memilih latar tempat data tersebut dikumpulkan. Data dari penelitian sosiopat pragmatis umumnya terdiri dari pidato yang terjadi secara alami, atau jika penelitian melibatkan pengumpulan data di ruang kelas, ceramah di lingkungan itu di mana fokus interaksi dapat berada pada berbagai fitur seperti interaksi antara guru dan murid, di mana ceramah atau penyampaian materi mungkin memfasilitasi pembelajaran kesempatan yang sama untuk berbicara. Selanjutnya adalah partisipan. Melaksanakan proyek bersama para partisipan
atau informan tidak hanya menuntut izin dan persetujuan secara khusus, tetapi juga mencari individu-individu atau kelompok-kelompok yang bersedia bekerja sama dan idealnya berminat pada penelitian itu. Selain itu, pokok lain yang perlu dipertimbangkan adalah masalah data yang sebanding, misalnya untuk mempelajari keberhasilan perolehan rute perumusan sosio-pragmatik bahasa. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peserta. Berikut adalah beberapa dari mereka, yaitu usia, bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa kedua, second language, dan yang mereka ketahui, latar belakang, sosial ekonomi, tingkat pendidikan formal, waktu yang dihabiskan di luar negeri dalam menargetkan komunikasi bahasa, paparan kepada masyarakat itu. Ethics and obtaining consent. Ini juga tidak kalah penting untuk melindungi para partisipan dari penyalahgunaan data yang mereka berikan kepada seorang peneliti. Sangatlah penting untuk memperoleh persetujuan tertulis dari mereka. Peserta adalah sumber data untuk studi dan diperlukan untuk mendapatkan persetujuan baik sebelum pengumpulan data dimulai atau setelah langkah itu telah terjadi. Memperoleh persetujuan melibatkan hukum dan norma perilaku etika mengenai penggunaan suara orang hanya dengan izin mereka. Mengingat bahwa semua aspek dari konteks suatu penelitian masuk ke dalam dan membatasi interaksi antara dan dari para peserta, sang peneliti juga harus mempertimbangkan perannya sebagai salah satu fitur konteks. Latar belakang peneliti adalah kekhawatiran dalam analisis dan penafsiran data. Jika sang peneliti berasal dari latar belakang yang sama, baik secara bahasa maupun budaya, penelitian itu disebut sebagai penelitian emik. Jika sang peneliti tidak berasal dari latar belakang sosio-kultural yang sama, hal itu disebut sebagai penelitian bersama atau peneliti etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Himatun Naila, the second speaker. Here I will explain about data. Data, poin pertama, data yang digunakan dalam studi sosiopragmatik itu memiliki berbagai variasi bentuk. Maksudnya bisa berbentuk written maupun spoken, dan terdiri dari bukti-bukti linguistik maupun non-linguistik untuk mendukung topik atau rumusan masalah yang diangkat oleh si peneliti. Kemudian poin kedua, data yang sering digunakan dalam penelitian pragmatik adalah data-data spoken language. Dan spoken language data tersebut bisa diperoleh dari dialog, monolog, radio, TV, movie, ataupun kartun. Namun pragmatik biasanya lebih menggunakan data-data yang terjadi secara alami. Maksudnya percakapan yang terjadi secara natural, misalnya adalah percakapan antar teman yang terjadi di dalam kelas, atau percakapan yang terjadi di dalam lingkungan pertemanan sebaya, atau sebagainya, yang naturally occurring pokoknya. Dan setelah memperoleh data tersebut, peneliti harus mereview kembali data yang telah diperoleh. Hal tersebut berguna untuk memilih atau menyeleksi data mana sajakah yang sesuai dengan tujuan atau objective of the research dan rumusan masalah yang diangkat oleh penelitinya. Kemudian satu lagi, peneliti harus memperhatikan konteks, karena konteks itu membentuk percakapan. Jadi maksudnya begini,
misalnya konteks natural. Natural dalam konteks classroom dan dalam konteks keluarga itu berbeda. Natural dalam konteks keluarga itu misal saya menyebut diri saya dengan aku dalam keluarga, itu merupakan hal yang alami, biasa terjadi. Tapi saat saya menyebut diri saya dengan aku saat melakukan percakapan dengan guru di sekolah, maka itu bukan termasuk natural, karena itu lebih ke arah tidak sopan. Oke. Jadi seorang peneliti harus memperhatikan konteks tersebut. Data seperti apakah yang dia inginkan, sehingga sesuai dengan penelitiannya. Kemudian transcription. Kemudian transcription. Jadi kutipan-kutipan data yang telah dikumpulkan itu perlu ditranskripsikan. Maksud saya kutipan data yang berupa audio atau video itu perlu ditranskripsikan dalam bentuk tertulis. Karena hal ini atau transkripsi itu merupakan langkah awal dalam analisis data. Saat kita mentranskripsikan apa yang kita dengar atau hasil dari penelitian kita, dari data-data yang kita peroleh, maka kita bisa lebih fokus atau bisa lebih memahami apa yang kita peroleh tersebut. We will engage with the data in a more intense way, daripada hanya sekedar mendengarkan audio tersebut berkali-kali, maka akan lebih masuk ke pikiran kita saat kita mentranskripsikannya. Kemudian transkripsi itu bukan hanya sekedar menyalin apa yang kita dengar ke bentuk tulisan, namun transkripsi itu merupakan interpretasi kita terhadap data yang kita peroleh. Dan saat mentranskripsikan tersebut, seorang peneliti itu perlu untuk mengikut sertakan point of view-nya atau sudut pandangnya. Generally, biasanya, umumnya, transcriber atau orang yang mentranskripsi itu akan menulis apa yang dia dengar, apa adanya ke dalam tulisan. Jadi apapun yang dia dengar akan disalin ke dalam bentuk tulisan seakurat mungkin, termasuk entah penekanan kata yang dibaca dengan keras, atau ada jeda yang lama, ataupun ada filler, itu akan dituliskan dalam transkripsinya. Karena memang tujuan transkripsi adalah untuk menyajikan data yang yang berbentuk audio tersebut ke dalam tulisan seakurat mungkin tanpa editing, untuk menunjukkan bahwa komunikasi itu benar-benar natural. Mengenai tanda-tanda atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam transkripsi terdapat dalam buku Pragmatics halaman 279. Misalnya itu ada penggunaan huruf kapital untuk penekanan suatu kata, dan penggunaan tanda titik untuk jeda dan sebagainya.
Kemudian instruments itu berkaitan dengan item-item dalam penelitian, misalnya questionnaire, kemudian komputer software atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk analisis data korpus, atau tes standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa. Instrumen itu ada yang memang ditulis sendiri oleh peneliti, misalnya kuesioner, dan ada juga yang diperoleh dari dari sumber lain, misalnya tadi tes standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa seseorang, yakni misalnya TOEFL atau IELTS. Dan data collection procedures. Dalam data collection procedures, the researcher atau peneliti menjelaskan dengan detail bagaimana dia mengumpulkan data, bagaimana cara pengumpulan datanya, apa yang dia lakukan dalam setiap stepnya, dan bagaimana urutan step-stepnya. Itu dijelaskan dengan jelas dalam data collection procedures. Tujuannya untuk agar siswa dapat memahami, dan agar jika ada peneliti lain yang mungkin akan melakukan penelitian di file atau area yang sama dengan dia, maka peneliti lain tersebut dapat memodifikasi atau mencontoh apa yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian data collection methodologies. Data collection methodologies ada 2 yang disebutkan di sini, yaitu observation dan interviews. Observation merupakan salah satu cara pengumpulan data yang paling metode pengumpulan data yang paling basic tapi penting. Dan karena apa? Karena dalam penelitian bahasa, tanpa adanya observasi atau pengamatan yang sungguh-sungguh ke dalam objeknya, maka akan sulit untuk memperoleh datanya. Misalkan kita ingin meneliti bagaimana perilaku anak-anak di dalam kelas, maka kita tentunya harus mengamati apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut di dalam kelas. Tanpa adanya pengamatan, maka akan sulit bagi kita untuk memperoleh datanya. Kemudian observasi ini dapat membantu peneliti untuk memahami variabel dan fokus dari rumusan masalah yang diambil. Salah satu strategi yang sering digunakan dalam observasi ini adalah strategi misbehave, yang mana dalam strategi ini peneliti sengaja untuk berlaku salah atau berperilaku salah, misbehave, untuk mendapatkan reaksi dari partisipannya atau objek penelitiannya. Kemudian yang kedua, interview
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh opini atau pendapat dan informasi dari objek penelitian. Ada beberapa tipe interview, yaitu structured, groups, dan unstructured. Structured interviews atau interview terstruktur, berarti dalam interview ini peneliti telah menyiapkan list pertanyaan atau telah menyiapkan jawaban, dan yang tinggal dia beri checklist. Kemudian untuk yang group interviews ini berkaitan dengan ruang lingkup interviewnya. Group interviews biasa disebut juga sebagai focus group. Biasanya digunakan dalam universities atau partai politik dan sebagainya. Jadi ruang lingkupnya adalah satu grup tersebut. Ya, misalnya dalam universitas, maka ruang lingkupnya adalah mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut. Kemudian untuk political parties atau partai politik, berarti interviewnya itu dilakukan dalam sekelompok orang yang mengikuti partai politik tersebut. Kemudian yang ketiga ada unstructured interviews atau interview yang tidak terstruktur, berarti kebalikan dari interview terstruktur yang mana peneliti telah menyiapkan list pertanyaannya. Maka dalam unstructured ini peneliti tidak menyiapkan pertanyaannya, namun peneliti lebih menyiapkan outline atau atau batasan-batasan yang akan dia tanyakan kepada objek penelitiannya. Jadi dalam unstructured interviews ini kemungkinan untuk terjadi diskusi yang dalam itu lebih besar daripada dalam structured interviews. Kemudian ada prosedur lain, yaitu disebut retrospective interview. Jadi dalam retrospective interview ini peneliti menanyakan pertanyaannya langsung pada saat objek penelitiannya baru saja melakukan hal yang berkaitan dengan penelitiannya. Misalnya penelitiannya berkaitan mengenai bagaimana efek dari atau bagaimana efektivitas dari game dalam pengajaran pragmatik, maka peneliti menanyakan hal tersebut langsung pada saat siswa baru saja mendapatkan materi tersebut. Dan retrospective interviews ini bisa berbentuk structured maupun unstructured. Kemudian data analysis and interpretation. Analisis data itu memberikan interpretasi terhadap penemuan dalam studi kita.
The first step regarding data analysis involves a decision concerning the adoption of theoretical framework or approach to the data. Jadi, first step atau langkah awal yang berkaitan dengan analisis data itu involves mengenai approach atau pendekatan data. Pendekatan-pendekatan dalam linguistik ini ada banyak, misalnya discourse analysis, microanalysis, systemic functional linguistic, conversation analysis, dan ada corpus linguistics. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis mengenai apakah data tersebut termasuk dalam kuantitatif ataupun kualitatif. Seperti tadi yang telah saya jelaskan, ada banyak jenis atau banyak pendekatan dalam studi linguistik itu, misalnya discourse analysis. Masing-masing analisis tersebut memiliki fokus analisisnya masing-masing. Dalam discourse analysis itu lebih kepada discourse analysis ini termasuk include lexical, syntactic, dan phonological analysis of the talk. Kemudian microanalysis. Kalau microanalysis ini itu lebih kepada pattern atau pola dari percakapannya. Kemudian kalau systemic functional linguistic itu pendekatannya lebih kepada apa tujuan dari komunikasinya, atau linguistik dalam penerapannya, atau penggunaan bahasa, tujuan penggunaan bahasanya itu apa. Kemudian conversation analysis itu lebih kepada urutan berbicara, sequence in talk. Kemudian corpus ini yang terbaru. Corpus linguistic is a relatively recent addition to the approach to linguistic analysis. Jadi corpus linguistik itu adalah pendekatan dalam linguistik yang terbaru. Itu disebabkan karena the greater availability of software to engage in this form of analysis. Jadi karena semakin banyaknya software yang dapat mengaksesnya. Kemudian yang kedua, karena the need to have more source of information for the creation of the condition, dan karena kebutuhan informasi dan untuk dictionaries, kamus, dan educational material dan materi-materi pendidikan. Kemudian presentations of findings. A caveat in the context of presenting findings is to mitigate any tendency to make overly direct or confident generalizations. Jadi dalam penyajian findings ini sebenarnya bermaksud untuk menghilangkan overly direct or confident generalization, untuk menghindari generalisasi yang berlebihan atau untuk tujuan dari presentation of findings ini untuk
menghilangkan generalisasi yang berlebihan. It is best to modest. It is best to be modest. Menurut Cameron, kita sebaiknya menyederhanakan dan memberikan pernyataan bahwa penelitian kita merupakan hanyalah kontribusi kecil untuk pengetahuan. Dan juga Cameron suggests that in writing up a report on a project, it's best to state explicitly that the findings only apply to the particular group of informants in the study. Jadi menurut Cameron, dalam kita menuliskan laporan dari penelitian kita, itu sebaiknya kita menyatakan secara eksplisit bahwa penemuan dalam penelitian kita itu hanya berlaku untuk particular group atau grup tertentu yang mana kita melakukan penelitian tersebut. Jadi misal kita melakukan di sekolah A, maka ditulis bahwa mungkin bahwa penemuan itu hanya berlaku di sekolah A tersebut. Di sekolah lain mungkin akan berbeda hasilnya. Kemudian writing up the project and findings is an important requirement in academic, business, and institutional settings. Jadi setelah kita memperoleh semua data dan sebagainya, kita harus menuliskannya atau writing up findings itu, karena writing up findings merupakan persyaratan yang penting dalam akademik, bisnis, maupun yang lain sebagai publikasi. Dan dalam menuliskan penemuan atau findings itu haruslah lengkap dari awal hingga akhir, dari introduction hingga conclusion. Namun sebelum conclusion itu sebaiknya diberikan yang pertama limitation of the study. Limitation of the study diperlukan untuk menjelaskan posisi atau memberikan pembatasan bahasan dari penelitian kita. Kemudian untuk yang kedua adalah future research. Future research memberikan rekomendasi mengenai gambaran untuk research atau penelitian kedepannya itu bagaimana. Misalnya pada penelitian saat ini membahas mengenai pengaruh social class atau kelas sosial dalam pembelajaran bahasa. Maka dalam future research bisa diberikan rekomendasi untuk melihat dari segi lain, misal pengaruh usia atau pengaruh gender dalam pembelajaran bahasa. Kemudian yang terakhir adalah conclusion berisi kesimpulan dari penelitian itu dari awal hingga akhir. Sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.